Shalom, selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan ibadah VIP, Victory in Prayer pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur pada malam hari ini untuk setiap kebaikan, kemurahan Tuhan. Karena kami ada sebagaimana kami ada itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman, benih firman yang akan kami dengar menjadi rema dalam hati kami dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, yuk sama-sama kita buka firman Allah yang kita dapatkan di dalam perjanjian lama, Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 berbunyi demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Perikopnya ada di ayat yang bagian A. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, ya, ketika Allah menciptakan dunia ini, ketika Allah menciptakan manusia, Allah sudah menetapkan rancangan-rancangan yang dahsyat dan luar biasa. Tidak sembarangan Allah menciptakan alam semesta. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, Allah ciptakan semua baik. Ketika hari keenam kesempurnaan, Allah menciptakan manusia dan juga Allah menciptakan hewan dan tumbuhan untuk dikelola, untuk dinikmati. Allah katakan, sungguh amat baik. Poin inilah yang menjadi rancangan utama Tuhan, sungguh amat baik. Namun sejalan dengan keadaan dunia, ya, kita lihat begitu dosa ada di dalam manusia, maka tumbuhlah benih-benih. Ada hal-hal yang membuat rancangan Allah ini menjadi rusak. Sampai pada puncaknya di dalam Kejadian 6 ayat 5 dikatakan Allah menyesal telah menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuhan. Kenapa? Karena rancangan Allah sudah dirusak. Ya. Malam hari ini tema yang saya berikan adalah kembali pada rancangan Tuhan. Kenapa saya katakan kembali? Ya, karena rancangan Tuhan harusnya tetap dipakai sampai saat ini. Namun dunia saat ini mengalami gelombang yang kita lihat justru manusia semakin pintar, manusia semakin hebat, manusia semakin cerdas, justru dia keluar daripada rancangan Tuhan. Sebagai akibatnya ada banyak masalah timbul, ada banyak kejahatan yang baru yang timbul, ada teknologi rekayasa yang sangat mempengaruhi jalan hidup manusia. Rancangan Allah diabaikan, dia pakai rancangannya sendiri, dia keluar dari rancangan Allah. Inilah yang Allah ingin balikan kepada kita. Ya, di dalam Yesaya 55 ayat 8 dikatakan bahwa rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kamu. Ya, jalan Tuhan adalah bukan jalan kita. Ya, karena apa? Sejauh langit dan bumi demikianlah jauh beda rancangan Tuhan dengan rancangan manusia. Ini yang kadang-kadang kita nggak perhatikan. Ya, pada malam hari ini harus ada yang kita perhatikan. Ya, ketika kita keluar dari rancangan Tuhan, masalah timbul. Ya, dunia tidak semakin baik. Tuhan ingatkan di dalam perjanjian baru, di dalam 2 Timotius 3, manusia akhir zaman ya akan banyak kesukaran besar. Saya hanya ambil 2 saja, mereka tidak memperdulikan agama. Pada hakikatnya setelah lahiriah mereka beribadah, tapi dia memungkiri kekuatannya. Dia beribadah, tapi dia keluar dari rancangan Tuhan. Dia percaya kepada mengkultuskan seseorang mungkin yang bisa dia buat hebat. Ya, Allah ditinggalkan, rancangannya ditinggalkan. Inilah yang Allah membuat Allah dikatakan di dalam Kejadian 6 ayat 5. Ya, karena manusia kecenderungannya berbuat jahat dan ya mereka memilukan hati Allah dikatakan. Sehingga Allah menyesal telah menciptakan manusia. Ya, jadi ada 3 hal pada malam hari ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama kita lihat di ayat yang 12.
Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Hal yang pertama, Tuhan ingin didengar dan juga kita ingin mendengar Tuhan. Ini yang Allah mau, ya. Yesaya 55 ayat 3, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka aku akan hidup. Nah, kalau orang yang keluar dari Tuhan, dia tidak akan hidup, dia tidak akan selamat, ya. Jatuh di berbagai pencobaan, ya. Allah ingatkan di dalam Yesaya juga dikatakan di situ, sesungguhnya bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, tapi yang menjadi penghambat, ya, yang menjadi hal Allah tidak mendengar, ya, karena kejahatan dan dosa kita sebetulnya. Jadi pelanggaran-pelanggaran ini yang kecil-kecil lama-lama ditumpuk, ini yang menjadi rancangan Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita. Ini yang kita sadari. Hal pertama, Tuhan ingin tetap mendengar apa yang menjadi keluhan kita. Dan juga kita harus mendengar Allah. Maka dikatakan sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah maka kamu akan hidup. Datang kepada Tuhan. Dengar apa kata Tuhan. Ya, jangan dengar apa kata manusia. Sekalipun dia hebat, sekalipun dia punya kuasa, sekalipun dia luar biasa. Tapi kalau dia tidak memiliki Tuhan, tidak ada keselamatan di dalamnya. Hal yang kedua, ya, di ayat 13. Ya, di situ dikatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Ini yang banyak ditinggalkan oleh orang-orang Kristen. Dia merasa ketika dia udah beribadah, dia udah aktif, udah dia giat, dia itu udah cukup. Tapi dia sering berkata tentang Tuhan, tapi dia tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Akibatnya dia tidak bisa menemui Tuhannya, tidak bisa menemui Allah, padahal Allah ingin dia ditemui. Ya, timbal balik, ya. Kita ingin ketemu Allah dan Allah ingin ketemu dengan kita, ya. Ini harus kita perhatikan. Ya, ketika Elia pada saat itu dia mengalami kekecewaan, ya, setelah dia dikejar-kejar oleh Isabel, ya. Isabel ini adalah orang-orang yang ingin membunuh Nabi Elia. Dia berjalan di padang gurun, dia masuk ke dalam gua. Ya, pada saat itu sebelum dia masuk ke dalam gua, dia putus asa tuh. Bahkan dia katakan kepada Tuhan, cukuplah Tuhan, cabut saja nyawaku. Tapi Tuhan tidak begitu. Ya, rancangan Tuhan tidak membinasakan. Dia datang, dia temu Elia, dia masuk ke dalam gua dan dia katakan, hei Elia, apa yang engkau kerjakan di situ? Tuhan buka celah. Ya, Tuhan buka komunikasi dengan Elia. Tuhan buka komunikasi dengan manusia. Ini yang kerinduannya Tuhan yang kadang-kadang kita tidak sadari, ya. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berseluruhlah selama ia dekat. Jadi masih ada kesempatan untuk menemui Tuhan. Tidak ada kata terlambat, bahkan ketika dalam pergumulan yang berat, permasalahan berat, kita cari Tuhan, Tuhan pasti menemukan 24 jam, ya. Ada kata-kata di dunia ini kan, Tuhan tidak sare, Tuhan tidak istirahat, tidak tertidur, ya. Tuhan tetap menjaga orang yang berkenan, ya, yang mau mencari wajahnya Tuhan. Hal yang ketiga, ya, kita lihat di dalam ayat 14, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah kau cerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bangsa Israel ada di pembuangan di Babel dan butuh waktu. Di ayat 10 dikatakan setelah 70 tahun barulah aku akan memperhatikan kamu. Artinya ada proses yang luar biasa daripada Tuhan. Ya, tidak ujuk-ujuk langsung Tuhan bereskan, tidak. Tapi ketika Tuhan memulihkan, ya. Mazmur Daud menulis 126 ayat 1-6 dikatakan ketika Tuhan memulihkan Sion, kita seperti orang yang bermimpi. Ya, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu diberikan, dipulihkan kepada kita. Ya, apapun masalahmu, persoalanmu, pergumulanmu, karaktermu, sifatmu yang keras, yang ingin dilembutkan, ya, ekonomimu, finansialmu, masa depanmu, rumah tanggamu, kehidupan, pekerjaan apapun, ya, bagi yang masih kuliah, sekolah, Tuhan akan berikan Tuhan yang terbaik, asal engkau mencari, mendengar, bertemu dengan Tuhan dan memuliakan namanya. Ya, Ayub, ingat kisah Ayub?
42 ayat 10, dia kehilangan anak-anaknya. Bahkan istrinya dia ikut memaki-maki Tuhan, ya. Kehilangan harta bendanya. Pokoknya habis. Tapi ketika Ayub bertobat, dia hidup kembali di dalam rancangan Tuhan. Ia mendengar suara Tuhan, ia mencari Tuhan, ia dipulihkan 2 kali lipat. Ini yang luar biasa, ya. Bab itu, mari Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, jangan keraskan hatimu, ya. Permasalahan jangan datang kepada orang yang tidak tepat. Jangan datang kepada komunitas yang tidak tepat. Dan terlebih baik, datanglah kepada Tuhan. Imam besar agung, yaitu Yesus Kristus, ya, yang disebut imam besar agung. Dia yang mati, dia yang bangkit, dia yang naik, dia yang mengerti permasalahan kehidupan kita, yang mengerti kehidupan kita, ya, kelemahan kita. Karena dia sudah menjadi manusia dan dia tetap Tuhan. Ya, jadi dia merasakan apa yang menjadi pergumulan manusia. Ya, datang kepada Tuhan. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tuhan adalah gembalaku. Ia akan membaringkan aku di rumput yang hijau. Dia akan membawa kita ke air yang bahkan dia akan menyegarkan jiwa kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur pada malam hari ini untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan Tuhan telah menolong kami dan kami hidup Tuhan. Ampuni apabila kami hidup di luar rancangan-Mu Tuhan. Kami ingin kembali ke rancangan Tuhan untuk dapat mendengar, untuk dapat menemui Engkau dan Tuhan akan pulihkan. Kami mengucap syukur pada malam hari ini, kami berdoa Tuhan memberkati bangsa dan negara kami, Republik Indonesia Tuhan. Jauhkan Tuhan dari setiap gangguan, jauhkan dari setiap bencana-bencana, bahkan peperangan Tuhan yang mengambil Tuhan global yang terjadi Tuhan di dunia ini. Kami percaya Indonesia tetap ada dalam keadaan baik-baik saja. Berkati para pemimpin bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati Tuhan bangsa kami Tuhan Indonesia. Kami bawa setiap umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang ada Tuhan pada malam hari ini yang akan beristirahat Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan menolong mereka, menyembuhkan sakit penyakit mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka, dan kami percaya kemanapun mereka melangkah, Engkau pasti ditetapkan akan jadi pemenang. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan di GB Batu Penjuru. Kami berdoa buat Ibu Rohani kami, buat gembala sidang kami, buat Bapak Pendeta Christian Priscilla, anak-anak Tuhan berkati dengan luar biasa. Tutup bungkus mereka dalam istirahat kami pada malam hari ini. Dan kami percaya kami ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami akan beristirahat di dalam damai dan sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.